Gitu. Wah, wah. Nah, bertemulah di satu bukit namanya Jabal Uhud. Jabal, jangan asal nanggu Jabal Rahmah. Jabal Uhud, iya Jabal Rahmah. Nah, itu. Nah, disitulah sampai sekarang diabadi. Cuma kalau orang Indonesia ke situ, yang bujang gadis, galak nempelkan foto, itu lebay. Itu. Buat gambar lope, bukan untuk itu. Ada juga ibu-ibu kalau saya bimbing haji umroh, kalau naik ke atas tuh jangan suruh suaminya main. Awak ikut, ngapa pula suaminya doa macam-macam? Tak ada, berdoa lah ya Allah balik nak minta isteri 4, tak ada benda ada izin bini, tak juga bisa. Itu. Kalaupun paksa itu ilegal. Nah ini. Yang kedua, pakaiannya dibuang. Itu. Kemudian aibnya sampai kiamat orang tahu. Adam sujud 40 hari 40 malam. Ada yang tahu apa yang dibacakan Adam? Doanya apa? Ciga jago dia Tuhan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Ini yang harus dipunyai kami sekarang. Ngapa? Rabbana zalamna, ya Allah ya Tuhan, ini kezaliman aku. Aku yang zalim. Tidak, ini gara-gara iblis nih, gara-gara iblis nih. Tidak ada orang yang menyalahkan iblis. Jangan menyalahkan orang lain. Itu. Saru tahan, penjara tahan. Tidak diberi dah apa? Dendam tidak. Tidak salah apa, yang penting ada itu. Nah, ini Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Itu mi'rajnya ada. 40 hari 40 malam ruhnya naik ke atas, menangis kepada Allah, menyalahkan diri sendiri. Apa katanya? Rabbana zalamna anfusana. Kami telah diazalim dengan diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, andai kata engkau tidak memberi ampun, wa tarhamna, dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang yang merugi. Tidak ada gunanya di dunia ini Allah. Belajar dari Nabi Adam, satu dosa Nabi Adam, 5 azabnya. Nah yang kita, apa Tuhan azab kita? Tidak. Pagi sore siang malam kita berdosa, kita tetap dipertemukan kepada istri. Pagi sore siang malam kita berdosa, pakaian kita tetap banyak, bahkan bisa mesan dari Bandung lewat apa? COD kan? Bisa. Kita siang pagi sore malam berdosa, tidak ada Allah pisahkan istri, malah ada nambah bini. Aib kita Allah tutup. Kalau Allah buka aib kita, tidak berani kita tampil di sini. Ini mi'rajnya Nabi Adam. Nah macam mana? Nah kami punya jati diri sendiri. Macam mana berkami ini supaya rahmatan lil alamin. Malulah kita sebagai anggota HMI dan kami, tapi tidak pernah muncul di masjid. Apa peran kita sebagai orang HMI? Apa peran kita sebagai kami? Karena masjid kita butuh. Kita se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke masuk satu masjid Jogogarian itulah yang bisa seperti itu. Saya betul-betul iri, dan kapan saya sampai ke situ nengok masjid yang demikian itu. Karena kita butuh. Kalau kami ini dia akan tetap seperti ini, dan bagaimana kontribusi pemikirannya kepada pemerintah mulai dari pusat sampai ke RT itu tidak bisa terbantahkan. Tinggal bagaimana mengaplikasikannya di masjid-masjid. Ini yang kita butuhkan. Dan yang ketiga, mi'rajnya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu Zunnun terkenal. Nama kecilnya Yunus. Nabi Yunus ini diperintahkan Allah untuk membina satu daerah kecil, tapi bandel-bandelnya itu disuruh taat dan tidak taat, disuruh melawan kalau lawi di jalan ada dia patang macam-macam. Elita Yunus ini mendakwah tidak diikuti. Sudah tinggalkan dusun ini. Kalau kita sebagai ketua masjid tidak didengar, ngurus pacak mundur, tidak ada dosa bagi kita. Kami ustadz ini
Kalau kita tidak didengar, berhenti nggak situ? Yang penting amplopnya, no. Nah ini kan? Nah ini. Tapi kalau Nabi itu kesalahan bagi Nabi, dia nggak dosa itu tuh. Nah berangkat Nabi Yunus ini naik kapal. Nah mukjizatnya karena dia Nabi, zahirnya badannya kurus, tapi dengan tanggung jawabnya dia memikul berat badan orang sekampung. Ketika naik kapal, itu oleh kapalnya. Kata nakoda, I'm rich here. Ini ada yang tidak beres. Perjalanan ini pasti tegang, kapal ini oleh. Ada penumpang yang beratnya luar biasa. Harus dibuang satu. Jumlah penumpang sekitar 40. Dibuatlah undian. Nama-nama dimasukkan. Nakoda ini tahu muka-muka Yusuf ini muka-muka Yunus ini muka orang soleh dan badannya kurus dari saya. Tidak mungkin kayak ini pikir-pikir. Dia tulis lah kamu dikocok. Kadang-kadang keluar Nabi Yunus. Nah, kata Nabi Yunus, nama aku. Kita ulang lagi supaya ini jelas dan tidak ada sangka. Keluar lagi. Iba nganu Yunus. Yunus. Sekali lagi. Kalau 3 kali sah. Yunus juga. Caca kata Yunus. Tidak dibuli di darat, dibuli di laut. Akhirnya dibuang ke laut. Maaf Tuhan, sesuai kesepakatan Tuhan berangkat. Begitu Nabi Yunus terjun, tidak diam oleh kapal itu. Diangkaplah oleh ikan yang luar besar. Ditelan ikan, rupanya tidak ada genset dalam perut ikan. Tidak ada ventilasi, tidak ada penerangan. Tapi karena imannya Yunus ini, dari situlah muncul Zunnun, muncul cahaya. Nurnya iman. 40 malam, 40 hari itu nangis Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada juga menyalahkan orang. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Subhanaka, maha suci kau. Inni kuntu minaz zalimin, aku telah zalim dengan diriku sendiri. Nah, ini mi'ratnya versi dari selain Nabi Muhammad SAW. Nah, kita ini bagaimana mengupayakan mi'rat Zunnun, mi'rat Adam di diri kita sehingga terkendali hawa nafsu, muncul sabar yang tinggi, akhirnya menjadi ahsan at-taqwim. Nah, proses itu sedang kita jalani. Kalau urusan dunia, tidak usah kita pikir. Kita cari rezeki kita pasti ada. Tidak kita cari rezeki kita pasti ada. Karena rezeki urusan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satupun makhluk melata di atas muka bumi Allah kecuali sudah dijamin rezekinya. Terakhir, hanya saja sebagai orang yang masih muda, kadar-kadar muda, ini yang samori dengan yang di BBS kemarin. Jaga diri, kata Imam Masjid Haram, jangan sampai jadi kantong bocor. Apa kantong bocor? Berwudu sempurna tapi boros air, itu kantong bocor. Artinya berdosa. Karena boros air itu memberi orang sedekah tapi nak dipoto. Muka kita bukan kepada yang terima itu, kita sedekah. Itu kantong bocor. Jangan sampai menyakiti si penerima. Sholat tahajud tapi diposting di grup WhatsApp itu. Ayo tahajud mumpung masih sehat. Lebay. Nah, kita mampu tukar mobil tiap tahun dari Avanza ke Innova ke Fortune ke apa, tapi belum mampu daftar haji. Kantong bocor. HP harga 4 juta, bosan itu harga 5 juta. Tapi tidak mampu bayar kurban 2.500.000, itu kacau bocor. Ustaz gelarnya ceramah ke situ, ceramah ke sini, ngajak sabar, ngajak ikhlas, tapi selesai ceramah di amplopi diterima, namanya kantong berisi. Kantong bocor, kantong berisi.
Beda. Betul. Nah, dan ingat, kemungkinan wafat kita itu diduga oleh hadis hidayat luas sesuai dengan amal masing-masing. Maka kalau Fuad Muzakkar wafat di mimbar Jumat, karenanya memang hafal 30 juz, pegangannya memang itu kerjanya dakwah. Kalau kita rapat sedang puasa sunnah, karena kaun mendawamkan itu. Ada Kiai Soim di Jawa Timur, namanya bukan Soim, karena dia ahli puasa, digelar dengan Soim, ahli puasa. Kalau dia pengajian di lapangan hari hujan, dia ngomong ke langit itu, lereng tak enten pengajian, udah nesesu air, berhenti dia. Oh luar biasa, itu mendawamkan itu. Kalau kita rajin tadarus, insya Allah wafat dengan memegang Al-Quran. Rajin tahajud bisa jadi. Nah yang ingin saya ceritakan ini kisah fiktif tapi pelajaran dari kita. Seminggu sakarat maut tidak putus-putus yang dipanggil imam, diyasinkan, sudah dibacakan di air putih, diusap, tidak juga putus. Ditalkinkan, tidak. Kata imam, bu, coba ibu, bermangat. Pak, kami ikhlas, diikhlaskan, tidak juga mati. Kata imam, aduh kawan akrabnya kan. Aduh, ditelepon kawan akrab. Ngaku yuk, betul. Datang ke rumah sebentar, datang. Ngaku, kakak kamu sakit. Ya Allah, pantaslah di seminggu ini ditelepon tidak ngangkat, di WA tidak dia, rupanya sakit. Gimana? Itu. Ya Allah, angkat parahnya. Itulah kata imam, ini sudah dihasilkan, tidak ada putus nyawanya, sudah diusap dengan air putih. Dan ada tak kawan-kawan yang nuntut ilmu hitam? Oh tidak, Pak Imam, tidak. Ilmu putih tidak juga. Kira-kira ada salah? Tidak. Dia ini kasihan, sakarat maut dah seminggu, tidak putus-putus. Ada tak cerita? Tidak ada. Tahu tak kau kira-kira? Sudah tahu katanya. Kalau ayo sini ikhlas, aku tahu. Kata bininya, bukan aku senang, tapi aku ikhlas. Saya memang tak tahu. Dia ambilnya HP, dihidupkannya, ditampaknya ke album. Ingat, Masya Allah kata imam. Apa yang kau kasih? Chip, rupanya nak chip. Masya Allah. Nah ini. Oh. Yang tidak mengerti gitu kan tentang itu, bahwa ulama memfatwakan chip itu haram. Hati kita. Terima kasih. Mudah-mudahan, mohon maaf jangan dianggap serius. Aku aja yang serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.